Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita memperlakukan orang tua kita seperti apapun, suatu ketika kita akan tua, kita akan menuai apa yang kita lakukan. Saya mau ngomong sama Anda nih, mama saya sakit 6 bulan, kakinya nggak bisa jalan, saya akan layani, tidak ada komplain satu kata pun dari perkataan saya. Kenapa? Karena it's not fair kalau kamu komplain. Kenapa? Contoh, aduh merepotkan, kencing terus, ganti pampers. Sekarang saya mau nanya Anda, dulu waktu Anda kecil, mamamu baru makan, tiba-tiba Anda minta susu, dia tinggali makan, dia kasih susu. Dia baru mau tidur, Anda bangun kencing, Anda gantiin popok puluhan kali. Lalu bahkan dia baru mau tidur nyenyak, karena dia nggak tidur 40 hari jagain kamu waktu pertama. And then baru mau tidur enak, kamu bangun tengah malam nangis, panas, demam. Berapa banyak kadang Anda sakit, ya Anda step, dia nggak bisa dapeti sendok atau apa, dia masukin tangannya. Saya dengar banyak orang seperti itu, termasuk my mom. Waktu saya step, waktu kecil, dia udah kebingungan, dia maunya cuma satu, jangan sampai gigit lidah dan mati, saudara. Lalu dia masukin tangannya sampai bolong, berdarah, saudara. Lalu begitu dia tua, dia sudah merepotkan, Anda ngomong dengan teganya, mama saya merepotkan saya. Tapi pernahkah Anda tahu waktu dia nggak pernah ngeluh ngomong Anda merepotkan dia menyatakan kasih, dia peluk dalam kehidupan Anda. How? Ketika sekarang dia ngalami hal seperti ini, Anda berkata dia merepotkan. Saya tahu nggak mudah jaga orang sakit. Kadang kita harus semangati mereka, kadang mereka lemes, kadang mereka putus asa. Tapi walaupun gimana, sekali lagi, heavenly benchmark is a love. Kamu boleh pelayanan, kamu boleh melayani sehebat apapun, tapi kamu nggak bisa melayani orang tuamu. Menurut saya, kamu nggak ngerti kasih Tuhan yang benar. Layani orang tuamu apapun kondisinya, secerewet apapun dia adalah orang tuamu, dan apa yang kamu lakukan Tuhan yang akan balas semua kebaikan kamu. Buat saya ya, nggak peduli you pintar khotbah, you hebat jadi berkat buat bangsa-bangsa, you nggak jadi berkat buat orang tuamu, tong kosong nyari bunyinya. Maaf ya, saya tegas dalam hal ini. Karena buat saya, Amsal 20 ayat 20 ngomong, pelitamu padam kalau kamu nggak menghormati orang tuamu. Itu mutlak. Kedua, hukum Taurat juga ngomong, hormati ayah ibumu. Kalau nanti dia sudah mati, you kasih babi panggang, kepala babi, percuma. Kalau saya jadi orang tuamu, saya datangi malam-malam, gue cekek dia sampai mati. Gue bilang gini, waktu gue hidup, jangankan babi panggang, you masak aja nggak pernah ngomel-ngomel gue mati, lu kasih babi panggang, gue nggak bisa makan lagi. Buat apa, saudara? Saya mau kasih tahu buat Anda, banyak orang di sini, saudara. Saya ngomong sama dia, dengar ya, you mau pelayanan di mimbar, saya buat apapun, saya sebagai gembala, saya nggak respect kalau kamu nggak hormat sama orang tua. Yang perlu Anda lakukan adalah bertobat, hormati orang tuamu. Percuma you bilang, pastor, shalom pastor, hormat sama pendeta. Dengar ya, gua ini ketemu gede. Yang benar-benar ngerawatmu dari bayi adalah your mom, 9 bulan, sakit, biar iniin Anda. Kok bisa-bisanya kamu bilang repot? Kalau gua jadi mak lu dari kecil, gua pencet kamu gak usah hidup palangan. Mana boleh, saudara? Saya kasih tahu ya, gimana orang tuamu mau bertobat dan kenal Kristus. Bahkan gimana pastor kalau dia ketular? Saya ngomong sama Anda, ini kisah nyata nih. Ada orang mamanya ketular COVID waktu zaman ini. Saudara tahu mamanya aja disuruh masuk karantina di rumah sakit, dia nggak mau jaga dan dia nggak boleh kasih. Mamanya ngomong, boleh enggak saya minta 1 kamar aja. Saya nggak ganggu kalian, saya nggak ganggu, saya nggak pegang cucu, saya nggak ini. Nggak boleh mah, nanti nular. Mamanya diusir, itu jahat sekali. Ada jemaat di tempat saya bilang gini, mamamu kena, ya nggak apa-apa, layani. Gimana pastor, kalaupun kamu tertular harus mati, berkorban buat orang tua nggak apa-apa. Tapi percayalah, kalau kamu tulus, nggak akan mati. Kamu dijaga. Dia peluk mamanya, dia layani mamanya selama masa COVID. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia tes PCR berkali-kali, hasilnya negatif, saudara. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan bisa melindungi Anda kalau hatimu benar. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sekarang mamanya ada di gereja kami kebaktian setiap minggu, saudara. Kenapa? Heavenly benchmark is a love. Saudara, saya ngomong sama Anda, you mau ngomong khotbah bagus, you mau ngomong ketemu malaikat, you mau bisa bahasa malaikat, you main sama malaikat. Kalau you nggak punya kasih, tong kosong nyaring bunyinya. Dan kasih bukan untuk orang lain, buktikan di keluargamu sendiri. Setelah itu baru kamu bisa bagikan ke yang lain.
Saya, Ibu Esther kenal saya kemana-mana pelayanan, saya bersama mama saya, anak saya, istri saya. Oke, saya sendiri. Sebenarnya ini bukan mama saya asli, tapi saya sudah anggap dia mama asli. Kenapa? Karena papa mama saya sudah meninggal. Saya yatim piatu. Ini sebenarnya mertua saya. Begitu saya ngomong mertua, semua orang kaget, shock. Kenapa dia bilang nggak kayak mertua, bahkan lebih dari orang tua. Banyak orang yang ngiri. Mereka bilang, aku nggak tahu ini mertuamu. Kamu udah kayak orang tua, bahkan baik banget. Harusnya jadi mantu Kristen, apalagi pendeta. Sama orang tua harus gitu, saudara. Baru you bisa ngomong tentang family. Baru you bisa khotbah tentang keluarga. Kalau you aja dengan mertua ribut terus, lalu lu khotbah tentang kasih. Saya kasih tahu itu tong kosong nyaring bunyinya. Kalau ibu mau tahu hidup saya yang asli, jangan lihat waktu saya khotbah. Tanya mertua saya, tanya istri saya, tanya anak saya, tanya orang yang di rumah saya, bahkan pembantu. Anda akan tahu apakah saya benar-benar menjadi pelaku firman atau enggak. Semua kalau di mimbar udah kayak malaikat, Bu. Tapi yang benar adalah lakukan benchmark ini. Sebenarnya ini basic, semua orang tahu kasih. Tapi melakukannya susah. Masa ngomong, orang tua merepotkan. Orang tua nggak pernah ngomong kamu merepotkan loh. Kamu step, kamu sakit, dia layani dengan baik. Saya ngomong sama Anda ya, anak-anak muda di gereja saya ngomong, kalau you nggak hormat sama orang tuamu bertobat, kamu nggak akan hidup diberkati, pelayananmu nggak akan maju. Pelitamu padam, Amsal 20 ayat 20, baca itu. Pelitamu akan padam, kamu cari kerjaan susah. Dan saya ngomong sama Anda, lihat bahkan orang yang nggak kenal Tuhan di dunia, selama mereka merawat orang tua mereka, mereka diberkati. Saya ngomong, saya kadang-kadang bingung dengan anak muda sekarang. Mau menikah, rumah sendiri, harus mandiri. Kalau semua orang berpikir gitu, semua orang tua, nanti tuanya pasti masuk panti jompo. Saya ngomong sama mereka, kalau kamu anak 5, oke, yang 4 mau keluar, 1 harus ngalah. Jaga orang tua sampai dipanggil Tuhan. Itu yang benar. Oh nanti mertua cerewet. Tergantung, saya bersyukur. Mama saya jadi pendoa saya. Sementara saya khotbah, dia berdoa buat saya sampai sekarang. Saya mau kasih tahu buat Anda, saya kasih tahu ya, kamu kalau nggak bisa mempraktekkan kasih di rumah, nggak peduli pelayananmu sehebat apapun, tong kosong nyaring bunyinya. Buat saya sangat ekstrim masalah hal keluarga. Karena buat saya, kehidupan kekristenan yang sejati bukan di mimbar. The real Christianity at home. Makanya saya khotbah beberapa waktu ini, saya selalu ngomong ini, revival must start at home. Jadi harus mulai dari rumah saudara, bukan dari mana-mana, saudara. Oh, ada begitu banyak orang ngomong hebat, ngomong ini semua. Tapi sudahlah, saya mau ngomong sorry ya, tong kosong nyaring bunyinya. Revival must start at home. Restoration must start at home. Justru dari kehidupanmu ya orang akan lihat Kristus dalam hidupmu. Amin, saudara. Dulu waktu kamu masih muda, masih kecil, kamu ngompol berkali-kali, kamu jalan jatuh, mamamu semangati, ayo nak jalan. Sekarang mamamu jalan jatuh, kamu ngomong, nggak ada mata ya, buta ya, nggak bisa ini ya. Aduh, menurut saya sih nggak fair. Tapi percayalah, orang yang kayak gitu nanti dia akan nuai, nanti dia tua, anaknya juga akan gitu. Saya menyarani Anda semua yang di sini sebelum tua ya, layani orang tuamu dengan baik sampai dia dipanggil Tuhan. Layani dia dengan sungguh-sungguh. Mertuamu juga. Mertuamu tuh bukan mertua, dia mamamu. Kalau kamu menikah sama anaknya, kamu harus terima orang tuanya, apa adanya. Oh tapi beda, mama gua cerewet. Secerewet apapun, kenapa lu mau kawin sama anaknya? Kalau lu mau kawin sama anaknya, lu juga menikah dengan orang tuanya dalam artian covenant dengan mereka. Jadi udah nggak boleh. Percayalah, nih ya, kalau kamu hormat sama orang tua, hidupmu pasti akan diberkati. Every single day, dalam seluruh hidup Anda akan lihat blessing will become into your family. Saya mau kasih tahu Bu ya, justru kalau orang tua kita belum dipanggil, itu Tuhan kasih kesempatan untuk kita mengabdi sama dia. Percayalah, kalau kamu ngabdi dengan orang tuamu, kamu akan diberkati sangat dahsyat. Kamu akan dapat banyak sekali legacy. Saya melayani mama saya yang kandung nih, sampai dia meninggal. Keluarga saya banyak, tapi saya pendeta. Saya nggak peduli, saya keluar uang rumah sakit, saya bayar semuanya. Karena saya tahu, nggak sebanding dengan pengorbanan ibu buat kita. Ada orang menikah ngomong gini, setelah menikah, bayar uang susu. Saya kasih tahu, lu sekaya apapun, konglomerat berapapun, you nggak bisa ganti uang susu. Itu nggak ternilai, itu nyawa yang dia berikan sama kamu. Nggak ada nilai uang susu. Oh, saya kan kasih uang susu gede, berapa kilo mas? Dengar ya,
Lu beli emasmu, beli susu asli, nggak ada. Itu nggak bisa diproduksi. Susu itu kayak darah yang dialirkan dalam kehidupan kamu. Gimana kamu bisa ngomong, gua udah bayar uang susu dan sebagainya. Apapun yang Anda lakukan, bahkan memberikan hidupmu untuk melayani orang tua seumur hidupnya, tidak akan sebanding apa yang dia lakukan dalam hidupmu. Kalau nggak ada dia, nggak ada kamu. Makanya Tuhan bilang, makanya banyak istilah dunia pepatah ngomong, sorga di telapak kaki ibu. Karena dia mengandung Anda. Dan mengandung 9 bulan. Saya sering ngomong sama wanita, you belum pernah melahirkan. Nanti begitu lu melahirkan, baru you akan, aduh sayang mama, ingat mama. Waktu sebelum lu melahirkan, lu akan kurang ajar sama orang tua. Tapi waktu lu melahirkan, lu akan tahu apa arti sebenarnya seorang ibu. Kamu akan ngerti apa itu pengorbanan. Mereka mengorbankan nyawanya untuk melahirkan kamu. Bagaimana kamu bisa ngomong, udah nggak lucu, udah barang antik. Hormatilah papa, mama. Saya kadang-kadang kasihan lihat orang tua. Benar-benar kasihan. Anaknya melayani dengan hebat sekali. Anaknya ya kalau pendetanya mau makan apapun ya, baru di pikirannya makanan sudah ada di meja pendetanya. Papa mamanya nangis minta makan, nggak pernah dikasih makan. Buat saya is not fair. Saya ini pendeta, saya dilayani orang. Pastor bawa ini, saya bilang ini, dengar ya. You boleh berkati saya, tapi berkati orang tuamu secara jasmani. Gua nggak kepingin lu kasih makan. Lu pernah nggak ngajak mamamu makan di restoran bagus? Lu pernah nggak ajak mamamu? Saya ini ketemu gede sama kamu. Dia itu ngelahiri kamu. Karena percuma lah kita ngomong malaikat, kita ngomong sorga, kita ngomong apa kalau kita nggak punya kasih. Semua orang yang ngurus orang tua, saya nggak pernah lihat hidupnya susah. Anda cari, walaupun orang yang nggak kenal Tuhan sekalipun. Mereka ngurusi orang tua dengan baik, nggak pernah hidupnya susah. Karena itu hukum alam. Jadi percayalah. Dan kedua, nanti kalau kamu tua, kamu pun akan diurus, disayang sama anakmu. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai.